Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memaparkan sedikit materi tentang konsep dasar korespondensi dan langkah-langkahnya sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah Manajemen Administrasi Perkantoran dengan dosen pengampu Bapak Ali Mustafa MPD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Efirza Rahma Putri Naryansyah dengan NIM D93219074, mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada penjelasan kali ini meliputi pengertian korespondensi, ciri-ciri surat, fungsi surat, jenis-jenis surat, bagian-bagian surat, bentuk format penulisan surat, bahasa surat, langkah-langkah menyusun surat, pengurusan surat dan fungsinya, serta prosedur pengiriman surat keluar dan penerima surat masuk. Pada penjelasan pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian korespondensi. Korespondensi adalah kegiatan komunikasi antar individu dengan individu, individu dengan organisasi, dan organisasi dengan organisasi lainnya dengan menggunakan surat sebagai alat. Sedangkan pengertian dari komunikasi secara luas adalah penyampaian informasi atau pesan yang mengandung sebuah pengertian. Selanjutnya, ciri-ciri surat. Ciri-ciri surat meliputi 1. Terdapat nama dan alamat yang dituju. 2. Menggunakan bahasa yang singkat, jelas dan sopan. 3. Terdiri dari pembuka, isi dan penutup. 4. Terdapat kop surat untuk surat yang turun dari sebuah organisasi atau lembaga resmi. Yang kelima, terdapat tanggal dan alamat penulisan surat. Yang keenam, terdapat aturan format yang baku. Selanjutnya, penjelasan mengenai fungsi surat. Surat berfungsi sebagai wakil dari pengirim surat, bahan bukti tertulis, alat komunikasi, alat pengukur kegiatan suatu lembaga atau organisasi, pedoman dalam pengambil keputusan, tindakan lebih lanjut, alat pemendek jarak dan penghemat tenaga, serta surat juga berfungsi sebagai alat komunikasi. Jenis-jenis surat. Berdasarkan wujudnya, surat dibedakan menjadi 4, yaitu kantor pos, warkat pos, telegram, dan surat bersampul. Sedangkan berdasar pembuat surat, surat dapat dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama surat resmi dan yang kedua adalah surat pribadi. Berdasarkan penyelesaian surat, surat dibedakan menjadi 3. 1 surat kilat, 2 surat segera, dan 3 surat biasa. Sedangkan berdasarkan pesan surat, surat dibedakan menjadi 5. Yang pertama surat keluarga, kedua surat sosial, 3 surat dinas, 4 surat niaga, dan 5 surat pengantar. Berdasarkan keamanan pesan surat, surat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama surat rahasia, 2 surat sangat rahasia, 3 surat konfidensial, dan yang terakhir adalah surat biasa. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai bagian-bagian surat. Ini adalah gambar dari bagian-bagian surat. Berikut penjelasannya. Untuk nomor 1 adalah kepala surat. Nomor 2, tanggal, bulan, dan tahun surat. Nomor 3, pengisian nomor surat. Yang keempat, lampiran. 5, hal atau perihal. 6, alamat yang dituju. 7, salam pembuka. 8, alinea pembuka untuk 8A, isi surat untuk 8B, alinea penutup untuk 8C.
Untuk nomor 9 adalah pengisian salam penutup. Yang ke-10 tanda tangan penanggung jawab surat. 11 nama penanggung jawab surat atau yang membuat surat. 12 jabatan penanggung jawab surat atau yang membuat surat. Dan yang ke-13 adalah tembusan. Selanjutnya, bentuk format surat. 1. Format surat luruh penuh. 2. Format balok yang diubah. 3. Format setengah balok. 4. Format sederhana. 5. Format inden atau bentuk lekuk. Dan yang keenam adalah format paragraf menggantung. Bahasa surat. 1. Bahasa surat harus yang jelas dan lugas. 2. Bahasanya harus singkat dan sopan. 3. Bahasa dalam surat disusun dengan kalimat yang efektif. 4. Pemakaian kalimat yang bertele-tele harus dihindari. Dan untuk surat resmi, bahasa yang digunakan adalah bahasa resmi. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan surat. 1. Merumuskan permasalahan yang akan disampaikan dalam surat. 2. Menyusun urutan permasalahan yang akan disampaikan dan menguraikannya secara sistematis, kata demi kata. Setiap pokok permasalahan disusun dalam sebuah paragraf yang jelas. 3. Menulis surat dan melengkapi uraian dengan data yang relevan. 4. Melakukan pengecekan isi surat yang sudah ditulis. 5. Jika semuanya telah lengkap dan memadai konsep, barulah itu diketik dengan rapi. Dan yang keenam adalah sebelum ditandatangani, surat yang telah diketik dan rapi perlu biaya secara teliti lagi. Pengurusan surat dan fungsinya. Pengurusan surat adalah kegiatan yang menerima dan mengirim pesan masuk dan keluar, serta mengalirkan atau mengarahkan surat dari unit kerja satu ke unit kerja lain. Pengurusan surat pelayanan agar distribusi informasi cepat, tepat, dan aman. Pengurusan surat mempunyai 5 fungsi sebagai berikut. 1. Menjaga keamanan informasi. 2. Membuat pengaliran surat efektif dan efisien. 3. Menjamin surat dapat dialirkan dengan cepat, tepat, dan aman. 4. Menjamin pengendalian. Dan yang kelima, memelihara kelancaran informasi. Berikut adalah prosedur pengurusan surat masuk. 1. Menerima surat masuk. 2. Mensortir surat masuk. 3. Menetapkan dan menentukan arah surat. 4. Menggolong-golongkan surat atas dasar sifatnya. 5. Mencatat surat dalam rangkaian mengendalikan informasinya. 6. Menyampaikan surat kepada unit pengolah. Kemudian adalah prosedur pengiriman surat keluar. 1. Melakukan konsep bersih konsep surat keluar. 2. Memintakan pengesahan surat keluar kepada pimpinan. 3. Memintakan penomoran dan cap dinas surat keluar kepada petugas pengendali di unit kearsipan. 4. Menyerahkan surat keluar kepada petugas pengendalian di unit kearsipan untuk dikendalikan dan dikirim. Yang kelima, pada unit pengelola menerima pertinggal surat keluar, kartu kendali surat keluar atau KKSK merah dan kartu kendali KK kuning diparaf serta disimpan untuk diarsipkan. Hanya ini saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.